Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sejarah Islam Nusantara pada pagi hari ini berkesempatan untuk bertugas sebagai membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok 11 pada mata kuliah Sejarah Islam Nusantara, yang pertama ada Dini Mariani, yang kedua ada Meli Urifatul Afia, kemudian yang terakhir ada Mas Yusrizal Amanda. Baik teman-teman, langsung saja sebelum kita mulai untuk menyampaikan materi, marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Langsung saja kepada Mas Yusrizal, Mbak Dini, dan Mbak Meli untuk menyampaikan materinya. Ya, baik langsung saja kepada materi yang pertama yaitu ada pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khilafah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium. Yang terpenting di antaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformasi Puritanis atau Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaharuan Islam pada abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Katalisator terkenal gerakan pembaharuan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia mengajarkan solidaritas pan-Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa. Pada awal abad ke-20, ide-ide pembaharuan terlihat telah turut mewarnai arus pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Memiliki latar belakang kehidupan sebagian tokoh-tokohnya, sangat mungkin diasumsikan bahwa perkembangan baru Islam di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang berasal dari luar Indonesia. Seperti misalnya Kiai Ahmad Dahlan, Ahmad Surkati, yang ketiganya sempat menimba ilmu di Mekah dan melalui media publikasi dan korespondensi mereka berkesempatan untuk dapat berinteraksi dengan arus pemikiran baru Islam dari Mesir. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia tidaklah muncul dalam satu pola dan bentuk yang sama, melainkan memiliki karakter dan orientasi yang beragam. Di sini penting dipahami bahwa gerakan nasionalisme Indonesia yang bangkit sekitar awal abad ke-20 diusung sebagiannya oleh tokoh-tokoh modern Islam, modern Muslim, tidak hanya melalui kendaraan gerakan yang berdasar atau berafiliasi ideologis pada Islam. Sejarah menunjukkan bahwa Islam ternyata hanya menjadi salah satu alternatif yang mungkin bagi tokoh-tokoh modern Muslim di Indonesia sebagai sumber rujukan teoritis dan instrumental gerakan pembaharuan dan nasionalismenya. Sekalipun demikian, hal ini tidak mengecilkan pengertian adanya keterkaitan antara dimensi penghayatan religius dan artikulasi perjuangan sosial politik di masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh penguasa asing tampaknya memikat mereka untuk bersama-sama menempatkan prioritas nasional sebagai wujud kepeduliannya. Dengan kian masifnya kiprah gerakan pembaruan Islam di Indonesia, di tengah-tengah masyarakat secara umum pada awal abad ke-20 Masehi, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi tiga. Yang pertama ada tradisional konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. Yang kedua ada reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansasi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman.
Yang ketiga ada radikal Puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide Barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisional. Sebagai pengayaan menarik jika tipologi ini dikomparasikan dengan kasus gerakan Islam yang berkembang di Turki. Materi selanjutnya yaitu adalah dinamika pembaharuan pemikiran Islam. Nah, dinamika itu antara lain nampak dari keterlibatan ulama-ulama Nusantara pada jaringan ulama yang berpusat di Haramain, tepatnya di Mekah dan Madinah. Nah, perintis dari keterlibatan ulama itu antara lain ada Nur ad-Din Araniri, Ar-Rauf Asinkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Nah, dari beberapa ulama yang berpengaruh itu bahkan menunjukkan silsilah atau isnad yang hampir tidak terputus dengan para ulama Timur Tengah, khususnya Haramain dan Kairo. Nah, mereka terlibat jaringan keilmuan global dengan agenda pembaharuan pemikiran Islam, dari apa yang disebut dengan mistiko-filosofis menjadi bercorak neosofisme. Lalu pada paruh kedua abad 19, wacana keagamaan Nusantara antara lain ditandai dengan semakin mapannya jaringan tersebut. Nah, namun pada masa ini ada perubahan-perubahan yang signifikan mengenai posisi ulama Nusantara di Haramain. Jika pada masa-masa sebelumnya ulama Jawi lebih sebagai murid dari ulama Haramain, pada abad 19 mulai muncul ulama-ulama Nusantara yang bertaraf internasional yang menjadi guru besar di pusat Islam tersebut. Nah, guru-guru itu yaitu ada Ahmad Khatib As-Sambasi, kemudian Nawawi Al-Bantani, dan Al-Karim Al-Bantani. Nah, selanjutnya pada abad ke-20, pemikiran Islam di Indonesia digambarkan secara jelas oleh Deliar Nur dalam disertasinya. Nah, secara umum, Deliar Nur ini melihat adanya dua kecenderungan pemikiran Islam di abad ke-20. Pertama, apa yang ia sebut sebagai gerakan tradisional, dan yang kedua gerakan modern, yang terdiri dari gerakan sosial di satu sisi dan gerakan politik di sisi yang lain. Nah, kategori pertama itu diwakili oleh Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 dan ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sedang yang kedua itu diwakili oleh Sarekat Islam, SI, dan Muhammadiyah. Kemudian ada tradisi dan modernitas. Nah, dinamika pemikiran Islam di Indonesia belakangan ini itu terutama yang berkembang pada intelektual muda sebenarnya juga berakar dari isu yang mereka bawa, yaitu adalah tradisi dan modernitas. Nah, isu ini juga tidak bisa dilepaskan dari gelegar pemikiran yang berkembang di Arab. Nah, dalam pemikiran Arab kontemporer, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 tampaknya sebagai pemicu bagi lahirnya kesadaran baru. Bagaimana sebenarnya tradisi kita, kemudian bagaimana sebaiknya membaca tradisi kita, dan ada apa dengan modernitas. Nah, kekalahan tersebut itu ternyata sangat menentukan sejarah politik dan pemikiran Arab sejak saat itu. Nah, pada saat itu juga tradisi dan modernitas itu menjadi isu yang tersanter dalam pemikiran Arab kontemporer. Sama dengan yang terjadi pada umat Islam pada umumnya. Nah, selama ini di Indonesia tradisi itu selalu dilihat dengan kacamata tradisi sebagaimana yang terjadi pada kaum tradisional atau kaum salafiyah di satu sisi. Nah, atau tradisi itu selalu dilihat dengan kacamata modernitas sebagaimana yang dilakukan kaum reformis pada sisi yang lain. Nah, makanya kaum tradisional itu selalu berada pada posisi yang tradisional. Nah, tradisi intelektualisme yang dikembangkan, kemudian model dan corak pendidikan, sampai keberagaman mereka itu tidak pernah terpengaruh oleh hiruk-pikuknya pembaharuan. Nah, ide-ide pembaharuan itu lebih dipandang sebagai tantangan yang perlu diwaspadai daripada untuk diterima. Yang kedua yaitu neotradisionalisme. Nah, neotradisionalisme ini melihat bahwa Islam selaras dengan perkembangan kebudayaan lokal sehingga sangat menghargai multikulturalisme.
Nah, neotradisionalisme ini cenderung pada kebudayaan lokal di mana Islam itu berkembang. Nah, di samping itu, neotradisionalisme ini cenderung berpandangan dan bersikap inklusif atau terbuka atas realitas sosial. Yang ketiga yaitu neomodernisme. Nah, neomodernisme ini lebih menempatkan Islam itu sebagai sebuah sistem dan tatanan nilai yang harus dibumikan selaras dengan tafsir. Nah, serta tuntutan zaman yang kian dinamis. Watak dari pemikirannya yang inklusif, moderat, dan plural ini menggiringnya untuk membentuk sikap keagamaan yang menghargai timbulnya perbedaan. Nah, tentu saja dengan tetap menggunakan bingkai pemikiran Islam yang murni dan tetap berpijak kepada tradisi. Kemudian yang ketiga yaitu ada Islam liberal. Nah, di sini ada yang memaknai istilah Islam liberal itu sebagai identitas untuk merujuk kecenderungan pemikiran Islam yang modern, kritis, progresif, dan dinamis. Nah, dalam pengertian ini, Islam liberal itu bukanlah sesuatu yang baru. Nah, katanya pondasinya itu telah ada sejak awal abad ke-19. Nah, jadi kurang lebih dari 30 tahun gerakan pemikiran model yang neomodernisme ini berkibar dan mendapatkan tempat dalam konstelasi keilmuan Islam di tanah air. Nah, seiring berjalannya waktu, ia telah mengalami metamorfosa yang begitu yang begitu serupa dan berganti nama dengan Islam liberal. Kemudian yang keempat yaitu adalah post-tradisionalisme. Nah, istilah post-tradisionalisme atau yang biasa disebut dengan postra itu pertama kali muncul ketika ada Institute for Social and Institutional Studies. Nah, sebuah LSM yang dikelola oleh anak-anak muda NU di Jakarta itu menyelenggarakan sebuah diskusi untuk mengamati munculnya gairah baru intelektual di kalangan anak muda NU pada Maret 2000 di Jakarta. Nah, gema dari wacana ini itu terus meluas terutama setelah LKIS itu menjadikan postra atau post-tradisionalisme itu sebagai landasan ideologisnya dalam strategis planning pada Mei 2000 di Yogyakarta. Nah, ideologi itu yang kemudian itu menjadi judul buku yang berjudul Post-Tradisionalisme Islam. Nah, melihat dari dinamika tadi, maka gerakan pemikiran keislaman yang berkembang di Indonesia ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari dua arus utama pemikiran yang telah berkembang lebih dulu, yaitu Islam tradisionalis dan Islam modernis. Nah, perkembangan itu juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan pemikiran di belahan dunia yang lain, terutama di Timur Tengah dan Arab pada umumnya. Nah, kondisi sosial politik di Indonesia dan situasi sosial politik global juga turut punya andil dalam menumbuh suburkan berbagai pemikiran keislaman dan terutama gerakan keislaman tersebut. Ya, untuk materi selanjutnya adalah tentang tokoh-tokoh pembaharuan pemikiran Islam di Nusantara. Untuk tokoh yang pertama itu ada Nurholis Majid atau biasa kita kenal dengan Cak Nur gitu. Beliau merupakan ikon pembaharuan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual muslim terdepan di masanya gitu. Terlebih di saat Indonesia ini sedang terjerumus di dalam berbagai kemerosotan dan ancaman disintegritas bangsa gitu. Cak Nur ini memang dikenal dengan konsep pluralismenya gitu ya, yang memang mengakomodasi keberagaman atau kebinekaan keyakinan di Indonesia gitu. Nah, menurut Cak Nun itu keyakinan itu memang hak primordial setiap manusia dan keyakinan itu meyakini keberadaan Tuhan itu memang keyakinan yang mendasar gitu. Nah, hal ini berdasar kepada kemampuan nalar manusia ini memang yang berbeda-beda gitu. Cak Nur ini mendukung konsep kebebasan dalam beragama. Bebas dalam konsep Cak Nur ini dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih gitu.
Nah, sebagai tokoh pembaharu dan cendekiawan Muslim Indonesia, seperti halnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur gitu. Cak Nur ini sering mengutarakan gagasan-gagasan yang memang dianggap kontroversial gitu ya, terutama gagasan mengenai pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, pemikirannya ini dianggap sebagai sumber pluralisme dan keterbukaan mengenai ajaran Islam, terutama setelah berkiprah dalam Yayasan Paramadina dalam mengembangkan ajaran Islam yang moderat. Tuh. Nah, kemudian yang kedua ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Nah, untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan ini biasa dikenal dengan Kiai Dahlan gitu ya. Beliau telah membawa pembaharuan dan membuka kacamata modern Islam di Indonesia sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman gitu. Bukan lagi secara tradisional gitu. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat ini tidak hanya pandai membaca atau melantunkan ayat Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya gitu. Nah, dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya ini hanya mempelajari Islam dari kulitnya saja tanpa mendalami dan memahami isinya gitu. Sehingga Islam ini hanya menjadi suatu dogma yang mati gitu. Nah, kemudian di bidang pendidikan, Kiai Dahlan ini juga telah mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya itu pada zaman itu tidak jelas antara jenjang dan metode yang diajarkan, lantaran memang mengutamakan hafalan dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum gitu. Sehingga Kiai Dahlan ini mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda gitu. Ya, tokoh selanjutnya adalah Syekh Muhammad Jamil Jambek. Nah, beliau merupakan ulama pelopor pembaharuan Islam di Sumatera Barat pada awal abad ke-20 serta beliau juga sebagai ahli ilmu falak terkemuka. Nah, nama Syekh Muhammad Jamil Jambek ini lebih dikenal dengan sebutan Syekh Muhammad Jambek. Beliau ini dilahirkan dari keluarga bangsawan dan juga merupakan keturunan penghulu. Nah, mengutip dari ensiklopedia Islam, Syekh Muhammad Jambek ini juga dikenal sebagai ulama yang pertama kali memperkenalkan cara bertablik di muka umum gitu. Berjanji atau marhaban atau puji-pujian yang biasanya dibacakan di surau-surau saat peringatan Maulid Nabi Muhammad digantinya dengan tablik yang menceritakan riwayat lahir Nabi Muhammad dalam bahasa Melayu gitu. Nah, kemudian ya, tokoh selanjutnya ada Abdul Karim Amrullah. Beliau lahir dengan nama Muhammad Rasul di negeri Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat gitu ya. Beliau dijuluki sebagai Haji Rasul dan merupakan salah satu ulama terkemuka religius reformis Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia gitu. Kemudian tokoh selanjutnya ada Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang. Tepatnya itu di pesantren Gedang gitu. Karena memang berlatar belakang pesantren, maka kali pertama ia dididik dan dibimbing mendalami ilmu pengetahuan Islam itu oleh ayahnya sendiri. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini mendapat bimbingan dari ayahnya mulai masa kanak-kanak hingga umur 15 tahun. Nah, sampai umur 15 tahun ia sudah mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab dan bidang kajian keislaman lainnya. Nah, walaupun sudah mendalami ilmu-ilmu seperti itu, namun beliau itu belum puas atas apa yang didapatkannya. Itu. Sehingga Kiai Hasyim ini belajar di pesantren Wonokoyo di Probolinggo gitu. Lalu di pesantren Lagitan di Tuban, kemudian memang merasa belum puas dengan ilmu yang didapat, akhirnya beliau melanjutkan lagi ke pesantren Tenggilis di Surabaya dan lanjut lagi ke pesantren
Kademangan di Bangkalan yang saat itu diasuh oleh Kiai Kholil. Selanjutnya ke pesantren Siwilan Panji di Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub gitu. Nah, Kiai Kholil dan Kiai Yakub ini merupakan dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual dari Kiai Hasyim Asy'ari tersebut. Nah, itu ya, atas nasihat Kiai Yakub yang beliau itu meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Mekah sambil menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya gitu. Nah, di Mekah Kiai Hasyim Asy'ari ini berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar gitu ya, Sayyid Sultan bin Hasyim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas dan lain-lain gitu. Nah, selain itu ya, Kiai Hasyim Asy'ari ini juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib. Kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfuz gitu. Yang ketiganya merupakan guru besar di Mekah gitu. Nah, kemudian pada era ini ya juga gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Bermula dari pembaruan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia gitu. Kemudian kebangkitan Islam itu semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan gitu. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok kami ya, kelompok 11 mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang setulus-tulusnya atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.